rekan-rekan media yang saya hormati, ini ada informasi penting yang perlu diketahui publik ya, terkait penegakan aturan, disiplin, dan hal-hal yang khususnya di Dinas Pendidikan. Jadi selama 3 bulan Inspektorat Kota Bandung sudah melakukan penyelidikan terhadap aduan-aduan dari warga, aduan yang juga hadir melalui Ombudsman terkait adanya maladministrasi, kemudian juga aliran pungli ya, yang juga menjadi perhatian kita. Ditambah Presiden Jokowi sedang mencanangkan pemberantasan pungli. Jadi sebenarnya sebelum Pak Presiden melakukan pencanangan di Bandung juga sudah dilakukan, tapi kan harus dengan pembuktian. Karena prosesnya harus pembuktian, maka butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan sudah dilakukan, dari sekitar bulan Agustus ya, Juli, Agustus, September kurang lebih seperti itu. Dan tipe-tipe pelanggarannya antara lain melakukan penerimaan tidak sah dari penjualan kepada anak-anak sekolah, ada buku, ada seragam ya, yang tidak semestinya dan mendapat keuntungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, ada dugaan gratifikasi dari penerimaan mutasi siswa baru yang intinya diduitkan lah kayak gitu. Juga ada penerimaan yang tidak dilaporkan atas pengelolaan barang daerah. Misalkan ada kantin-kantin yang bayar, tapi bayarnya itu ke pribadi gitu, tidak tercatat dalam pengelolaan. Dari sana ada kurang lebih sekitar 14 tambah 5 berapa? Ya, 19 sekolah yang diperiksa, diselidiki, dan ini baru ronde pertama ya, akan datang dan terus dilakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah lain. Nah, hasil penelitian dan penyelidikan Inspektorat ada 2 tipe pelanggaran. Yang pertama, maladministrasi tapi tidak ada aliran uang ya, hanya pelanggaran wewenang. Itu tipe pelanggaran 1. Tipe pelanggaran 2, selain pelanggaran wewenang terjadi aliran dana ilegal ya, yang tadi saya sebutkan, dan sudah terbukti, sehingga atas rekomendasi dari Inspektorat sudah diajukan usulan sanksi ya. Nah, jadi sanksi ini terbagi 2. Kemudian juga karena SMA SMK ini sudah dilimpahkan wewenangnya ke provinsi, jadi untuk hukuman kepada sekolah-sekolah SMA SMK bentuknya rekomendasi yang sedang dikonsultasikan. Apakah nanti yang menghukumnya gubernur karena sudah dilimpahkan ke provinsi, atau nanti gubernur melimpahkan lagi ke wali kota, karena ada opini hukum kejadiannya kan terjadi pada saat sebelum pelimpahan wewenang. Ya, kejadian negatifnya kan terjadi sebelum pelimpahan wewenang, tapi pada saat keputusan hukumannya terjadi setelah pelimpahan wewenang. Nah, ini sedang ditunggu nanti hasil jawaban dari provinsi, tapi intinya semuanya kita sampaikan. Nah, yang pertama, hukuman yang pertama adalah kepala sekolah diskorsing 3 bulan dan dihukum penundaan kenaikan pangkat ya. Ini dihukum untuk kepala sekolah SDN Sokat, SDN Bina Harapan 1 dan 2,
SDN Centek, SDN Halimun, dan SDN Nilep, ada 5. Ya. Jadi kepala sekolah yang disebutkan tadi itu diskorsing 3 bulan untuk melakukan evaluasi dan tidak melakukan maladministrasi yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Kemudian berikut adalah kepala sekolah yang dalam kewenangan Pemkot diberhentikan, ya. Tidak lagi jadi kepala sekolah, dihukum, diberhentikan dari kepala sekolah dan diminta untuk mengikuti kepala sekolah lagi. Jadi kan untuk menjadi kepala sekolah kan harus ada sekolah, jadi mereka walaupun sudah lulus harus mengulang lagi proses seleksi kepala sekolah, ya. Jadi mereka yang diberhentikan dari jabatannya adalah kepala sekolah SDN Sabang, kepala sekolah SDN Banjarsari, kepala sekolah SDN Cijagra 1 dan 2, kepala sekolah SMPN 2, kepala sekolah SMPN 5, kepala sekolah SMPN 13, kepala sekolah SMPN 6, kepala sekolah SMPN 7, dan kepala sekolah SMPN 44. Oke. Berikutnya adalah rekomendasi pemberhentian kepala sekolah kepada gubernur selaku penanggung jawab SMA atau SMK sesuai pelimpahan kewenangan di bulan September kemarin, sambil menunggu arahan apakah dikembalikan ke kami untuk melakukan tindakan hukuman. Pertama, rekomendasi pemberhentian kepala sekolah SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 9. Terakhir, Wali Kota memberi surat teguran keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung agar menegakkan perwal PPDB sesuai dengan yang sudah disepakati, karena didapati antara aturan yang sudah baik tapi kontrol di lapangan tidak begitu baik, tidak begitu sempurna, mengakibatkan banyaknya peluang-peluang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan pendidikan Kota Bandung. Terakhir dari saya, tindakan menyelidiki, memverifikasi oleh inspektorat ini akan terus dilanjutkan di tahap selanjutnya. Ini adalah tahap pertama yang bisa dibuktikan secara hukum, secara aturan. Nah, mudah-mudahan kesimpulan ini bisa memperbaiki kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan di Kota Bandung, juga bagian dari semangat pemerintah Kota Bandung untuk membersihkan diri dari pelayanan-pelayanan yang mungkin terjadi pungli-pungli yang selama ini selalu menjadi keresahan dari warga Bandung di lingkungan Dinas Pendidikan, sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden agar seluruh elemen-elemen pemerintahan yang ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat untuk memberantas pungli seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ditindaklanjuti oleh mereka-mereka yang bersangkutan dan menjadi pembelajaran pada mereka-mereka yang selama ini mungkin bekerja dengan baik. Saya persilakan ada tanya jawab. Untuk semua nama-nama ini apakah sudah tahu dan sudah ada proses diskusi dan sebagainya Pak, atau ini memang baru pemberitahuan yang pertama? Ini sudah inspektorat yang melakukan ya. Jadi wali kota ini menerima masukan dari inspektorat yang melakukan penyelidikan. Bukti-bukti juga sudah lengkap. Kemudian dengan bagian hukum untuk referensi kedisiplinannya
Dengan BKD juga sama, jadi ini adalah hukuman yang dianggap sesuai memadai dengan situasi yang ada gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu inspektorat yang lebih hafal. Jadi kalau saran saya kalau mau lebih lengkap bisa hubungi inspektorat untuk menanyakan hal teknis proses penyelidikan ya. Karena dari sisi kewalikotaan saya tidak mencampuri urusan teknisnya dan menerima kesimpulan tertulis dari inspektorat. Jadi untuk sementara jabatan banyak posisi kepala sekolah yang langsung ada yang jabatan. Nah, nanti Dinas Pendidikan sudah saya tugaskan di tanggal yang ditetapkan kapan efektifnya untuk menyiapkan PLT. Karena pada dasarnya guru-guru yang berkualitas yang masuk ke daftar calon kepala sekolah ini jumlahnya banyak, mereka sudah lulus, hanya dalam proses seleksi mungkin nilainya tidak maksimal sehingga mereka tidak lolos. Tapi dengan kondisi seperti ini tentunya sumber pengganti sementara itu ada di daftar guru-guru yang juga sudah lulus sekolah kepala sekolah. Ini kan jumlahnya cukup banyak ya, akan ada cepat-cepat di lokasi pengisian ada maksimal berapa bulan sampai jabatan ini kembali diisi semuanya? Ya, nanti itu akan disesuaikan dengan situasi di lapangan ya. Kalau dari saya selaku wali kota agar diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bandung 17 Agustus. Ada data nggak? Maksudnya perputaran uang dari hasil kumpul-kumpul dan sebagainya itu kira-kira Ada di inspektorat kalau mau. Saya nggak diberi datanya. Tapi kalau di jumlah pasti miliar. Jadi makanya kalau mau artikelnya agak lengkap, kebetulan karena Pak Inspektorat saya tugaskan lagi konsultasi, jadi mungkin nanti tanya berpisah. Ya, gantian dulu Jok. jadi tadi ada lawan dari sama penyelidikan itu masuk dulu ini dari tahun berapa? Apakah dari tahun 2019 dan tahun Ini dugaan karena kita nggak bisa melihat ke belakang ya. Jadi ini adalah menindaklanjuti laporan-laporan di 2016. Ya. Ya. Termasuk kami juga sedang menyelidiki apakah ada aliran uang juga ke pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan. Tapi yang baru terbukti adalah di lingkungan sekolah. Untuk aliran-alirannya nggak melibatkan kejaksaan atau Sementara ini hukuman internal kami ya, sudah kami anggap cukup memadai dengan dihukum seperti ini. Mudah-mudahan menjadi shock terapi buat kepala sekolah lainnya untuk tidak melakukan pungutan-pungutan di luar aturan yang tidak. berarti status PNS-nya nggak dicabut ya? Nah, PNS itu pencabutan harus oleh menteri kan, diberhentikan dari jabatan. Pak, kalau nanti yang bersangkutan akan mengikuti program dari sekolah lagi dan atau mengajukan di studi sekolah itu udah langsung nggak atau Ada catatan usul, mereka di blacklist mereka akan jadi prioritas terakhir. Pak, boleh Pak. Pak, ini sebagian atau malah sebagian besarnya sekolah yang selama ini dilihat warga atau bahkan banyak orang sebagai sekolah favorit Pak ya. Beberapa ini artinya kesan itu ada. Nah, ternyata ditemukan hal seperti ini. Nah, dengan tindakan seperti ini sebenarnya Pak Wali ingin bicara apa ke warga itu? Apa yang disampaikan sebenarnya bahwa itu kan selama ini dipandang sebagai sekolah yang jadi rujukan lah. Ya, artinya pelayanan pendidikan ini harus setara, harus adil, dan tidak boleh masuk dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan. PPDB ini multidimensi, tidak hanya masalahnya ada di lingkungan pemerintahan, tapi juga persepsi dari masyarakat yang seringkali kalau sudah mengurus pendidikan anaknya ya, logikanya itu tiba-tiba hilang. Orang yang mengerti hukum pun kalau sudah ngurusin pendidikan anak mah seringkali kehilangan logika hukum juga.
Nah, bagaimanapun ini harus diberhentikan, bertahap, berproses. Pesan dari Pemkot Bandung, kami komit untuk menegakkan aturan, kami komit untuk memberantas pungli, ya, kami komit untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan di PPDB 2017 tidak terulang lagi dengan ketegasan keputusan dari pemerintah Kota Bandung terhadap pelayanan pendidikan. Ada motif lain Pak selain mutasi siswa? Kan tadi ada 3 kan? Penerimaan yang tidak sah dari penjualan seragam, ada penerimaan tidak sah pengelolaan barang daerah kayak tadi ya, yang kantin-kantin gitu kan. Ada penerimaan gratifikasi dari mutasi siswa baru. Pak, kalau untuk siswanya sendiri Pak, ini kan ada mutasi siswa. Ya, atas dasar kemanusiaan, siswa jangan diganggu oleh situasi. Karena bagaimanapun yang terjadi kan ada peran orang tua dan orang-orang dewasa ya. Kami tidak ingin pendidikan anak-anak itu tiba-tiba menjadi problem. Jadi anak-anak mah tidak salah pada dasarnya, karena dia mengikuti sistem dan orang tua atau oknum-oknum yang memfasilitasinya gitu. Jadi sementara anak-anak tidak akan kita macam-macam. Pak, soal ini Pak. Perempuan dulu. Ya ini kan bagian dari ranah hukum juga, cuman levelnya ada tahapan-tahapan. Tahapan dari Pemkot Bandung, kami menganggap ini cukup memadai sebagai pesan dan hukuman yang cukup berat kepada yang bersangkutan lah kayak gitu. Nanti apakah berlanjut ke yang lebih tinggi, kami akan konsultasikan dengan pihak berwenang. Semua ini proses hukum dari mulai penyelidikan apa gitu kan. Nah, sementara sampai sini sudah lebih dari memadai karena bertahun-tahun kan nggak pernah ya. Dan saya juga ingin menyampaikan saya sangat tidak nyaman. Setiap saya memberhentikan orang, batin saya tidak nyaman. Jadi jangan dikira saya ngomong begini wajah lempeng terus, batin saya tidak nyaman. Karena menyangkut nasib manusia kan. Tapi kalau tidak dilakukan juga sistem hidup kita tidak ada perbaikan gitu ya. Jadi ini mah sisi lain dari saya, setiap memberhentikan orang tuh nggak enak. Mudah-mudahan tidak sering-sering. Tapi kalau terpaksa kan tugas dan risiko saya sebagai pejabat. Pak. Jadi Pak Dadan, Pak Bambang, jadi kalau ada tambahan dari aspek hukumnya ada kabar hukum. Ya, izin. Ya silakan. Baik Pak, tadi kan kata Bapak ini kalau masalah aturan sudah baik, hanya pengawasannya saja. Apakah ini penyebabnya apakah ini masalah kultur atau masalah sistem atau apa gitu Pak selain dari itu? Harusnya wartawan yang bisa cari jawaban di sini. Kalau boleh saya jawab ya, kalau boleh saya jawab masalahnya kultur. Contoh ya, masih ingat tahun lalu banyak orang kaya mengaku miskin, betul? Karena dia kaya, harusnya dia mampu, harusnya dia bisa ikut prosedur. Dia tiba-tiba dalam sebuah persimpangan keputusan keluarganya memutuskan untuk berbohong, untuk mengaku miskin supaya tidak ikut proses seleksi misalkan kan. Nah jumlah itu kan banyak sekali. Jadi artinya permasalahan pendidikan ini refleksinya ya, ini adalah wajah kita hari ini. Sehebat apapun peraturan pemerintah ini diadakan, tapi kalau SDM-nya juga tidak mengikuti sesuai dengan yang diarahkan, dan masyarakat selaku konsumen ada sebagian yang menyiasati aturan. Kita kan lihat, udah jelas harus bayar pajak, ternyata nggak bayar pajak, sampai harus wali kota pasang spanduk mengingatkan, baru begitu kan besoknya bayar pajak. Pertanyaannya, mewakili pertanyaan tadi, apakah harus begitu terus? Ya, untuk menegakkan aturannya udah benar, tidak menyusahkan.
Pajak restoran itu kan nggak ngambil keuntungan dari keuntungan restoran itu, hanya ngambil tambahan titipan dari konsumen. Nah, jadi poin saya ini ya refleksi saya 3 tahun jadi wali kota ya. 50% problem bangsa ini adalah pola pikir menggampangkan, pola pikir potong kompas, gitu kan, pola pikir KKN yang memang harus diberantas pelan-pelan seperti itu. Gitu. Jadi kapan-kapan Pak wartawan menulislah lebih mendalam ya terkait kultur yang terbiasa menyepelekan aturan. Artinya kalaupun nanti ada pergantian kepala sekolah baru, kalau masalah kultur ini belum selesai, akan terjadi hal seperti ini lagi. Makanya di dalam proses ini reward dan punishment ini menjadi sebuah cara. Alhamdulillah kan kita evaluasi terus. Sejak kami memberhentikan lurah sejumlah 4 orang, sejak kami memberhentikan camat sejumlah 2 orang, hasil surveinya kan pelayanan publik di masyarakat menjadi lebih baik. Ya, banyak testimoni, mereka heran tadinya sudah menyiapkan uang, ternyata tidak diminta dan gratis. Ini kan sebuah perbaikan sistem. Jadi artinya memang tidak ada jaminan, tapi kita tidak boleh kalah kira-kira seperti itu. Maka tugas inspektorat di masa jabatan saya akan jauh lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih berwibawa. Kalau inspektorat bisa seperti KPK kan kenapa tidak, kan begitu. Karena tugas dan fungsinya kan mengawasi dan juga melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran prosedur dan aturan. Oke? Pak, bisa dirinci nggak Pak soal tadi pelanggarannya buat terutama yang SMA favorit ini Pak, yang 2, 3, 5, 8, 9 ini pelanggarannya kan bisa dirinci Pak. 1 ini jenisnya ini gitu, sama 2 jenis pelanggaran jenis. Enggak, semua yang dihukum diberhentikan, dia melakukan 3 pelanggaran itu. Ya. Ada 3 jenis pelanggaran: penerimaan tidak sah dari keuntungan penjualan PSAS dan lain-lain, penerimaan gratifikasi dari mutasi siswa baru, penerimaan tidak sah atas pengelolaan barang daerah. Ini rata-rata semua yang diputuskan diberhentikan melakukan itu. Yang paling parah adalah kan gratifikasinya, kan berarti ada aliran uang. Cukup ya? Orang yang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran 3 pelanggaran ini, apakah akan dievaluasi programnya atau seperti apa? Sebenarnya menegakkan aturan aja kan. Jadi bukan karena kekosongan aturan. Aturannya ada tapi dimanipulasi, disiasati dengan cara-cara yang mereka lakukan sendiri. Jadi sekarang solusinya lebih pada kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menghukum terus sampai kapanpun, kira-kira begitu. Bukan harus membangun aturan baru karena aturannya sudah ada. Tidak boleh yang namanya sekolah itu melakukan pungutan tanpa persetujuan dari Dinas Pendidikan, tanpa dicantumkan di dalam rencana kerja anggaran sekolah RKAS. Jadi kalau mungut, akan misalkan kepala sekolah mungut sewa dari kantin sosis gitu, itu harga sewanya itu harus masuk di RKAS. Nah, yang terjadi pelanggaran ini duitnya diambil sendiri oleh oknum guru atau oknum apa, kira-kira begitu. Tidak masuk ke RKAS, kita selidiki. Jadi kalau dia ikut aturan harusnya masuk ke RKAS, tapi dia tidak masukkan ke RKAS. Jadi artinya kami akan fokus pada penegakan aturan, bukan ada kekosongan aturan. Nah, Right ya? soal tadi Pak, inspektorat juga menyertakan bukti, artinya mungkin bisa jelaskan Pak beberapa mungkin bukti hasil penyelidikan itu apakah? Ya ini mah untuk konsumsi kita aja. Enggak, maksudnya beberapa data dikit sama ini aja Pak, selama 3 Ada video bentuknya, ada video testimoni, ada bentuknya dokumen, transaksi, ada testimoni tertulis, macam-macam. Ya itu mah tipikal penyidikan lah. dari Kan udah lewat waktunya.
Jadi ini menindaklanjuti komplain aja, nggak ada OTT.